Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Isuzu MU-X ini all new, ini generasi kedua, dan menariknya dia memiliki mesin yang lebih kecil daripada generasi sebelumnya, tapi tenaganya lebih besar. Seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Sebelum kita memulai review mobil ini, saya ingin memberikan tips aman nyaman datang ke Gias 2021. Tiket Gias tidak dijual secara on the spot, hanya dijual secara online di website atau aplikasi Gias Auto 360. Pastikan Anda datang di hari dan jam yang tertera pada tiket Gias 2021. Perhatikan prokes dan pastikan Anda sudah divaksin COVID-19 dosis 2 kali, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, menggunakan masker medis, serta melakukan cuci tangan secara berkala. Untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi website www.indonesiaautoshow.com. Sekarang kita mulai lihat bagian depannya dulu. Ini tampangnya baru, fresh. Lampunya jadi lebih sipit, manis kelihatannya. Di sini ada tulisannya Isuzu LED Lighting. Dia udah dilengkapi dengan LED projector, terus ada DRL LED-nya di sini. Fog lamp tidak ada karena ini sebenarnya yang di launching di Gias 2021 ini tipe basic. Tipe basic 4x4 Isuzu MU-X. Mungkin nanti akan dimasukkan tipe yang 4x2 dengan trim yang lebih bagus. Cuman sekarang difokuskan untuk daerah tambang dulu. Jadi untuk pekerja tambang yang membutuhkan mobil ini, jadi makanya dimasukkan yang basic dulu nih. Terus ini grillnya lihat besar di sini. Kalau di dalam yang ada yang warna putih kelihatan banget nih perbedaannya. Grillnya itu warna hitam sendiri. Tapi kalau mobilnya hitam semua gini, terlihat lebih manis, terlihat lebih keren karena ngeblend aja gitu grillnya, nggak beda sendiri gitu. Saya sih lebih suka yang seperti ini. Lalu di sini logonya Isuzu besar sekali. Kalau mungkin mobil komersilnya mereka cocok kali ya dipasangin logo Isuzu yang sebesar ini. Cuma kalau menurut saya lebih kecil akan lebih terlihat manis lagi. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Kalau terlihat dari samping, terlihat mobilnya memang lebih besar karena memang secara spesifikasi mobil ini panjangnya lebih panjang 25 mm, lebarnya lebih lebar 10 mm, wheelbase-nya ini juga lebih panjang 10 meter serta tingginya lebih tinggi 30 mm. Velgnya sendiri menggunakan ring 17 dengan ban 255/65. Velgnya karena basic ya, jadi warnanya cuma single tone, warna silver aja. Ada 2 gini, 3 palang, terus yang bagian 1 3 juga. Cukup keren untuk basic. Lalu spionnya ini juga basic, tidak ada chrome, tidak ada lampu sen. Lampu sennya adanya di bodi. Terus ini pelipatannya juga bukan elektrik, ini dilipat secara manual karena memang peruntukan untuk tambang. Jadi kalau misalkan kesenggol lebih aman, dan dia warna hitam polos seperti ini aja. Nah, ini dia mesin baru yang digunakan oleh Isuzu All New MU-X yang sebelumnya menggunakan mesin berkapasitas 2500 cc. Sekarang mesinnya turun sangat jauh, 1900 cc, tapi tenaganya justru bertambah. Yang sebelumnya sekitar 136 horsepower, sekarang menjadi 150 PS atau 148 horsepower dengan torsi yang sebelumnya 320 Nm, sekarang naik menjadi 350 Nm. Kenapa bisa mesin yang cc-nya lebih kecil tapi memiliki tenaga dan torsi yang lebih tinggi? Karena dia dilengkapi dengan turbo. Mesin ini turbo diesel, jadi turbonya boostnya bisa dinaikkan, bisa dicun, sehingga tenaga yang dihasilkan bisa lebih besar dengan kapasitas cc yang lebih kecil. Nah, untuk di Thailand sendiri dia ada pilihan mesin yang berkapasitas 3000 cc. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke 4 roda dengan pilihan transmisi otomatis 6 percepatan. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini dia lampu barunya. Lampunya mirip-mirip kayak lampu Toyota atau Lexus gitu ya, yang di bagian merah-merahnya ini. Cuman lampunya keren, tipis. Terus di sini ada tulisan MU-X-nya di bagian dalam. Lalu kita lihat di sini ada logo 4-wheel drive, tapi ini stiker.
Ini bisa gampang dicabut sih. Ini 4-wheel drive karena tipe basic 4-wheel drive. Lalu ada sensor parkir 4 buah. Kamera parkir ada di sini. Lalu di bagian bawah ini untuk lampu mundurnya sama mata kucingnya. Tow hooknya di sebelah sini. Ban serep masih ada di bawah. Defogger udah ada wiper belakang, dan meskipun tipe basic nggak gundul-gundul amat ya. Biasanya kan ada yang belakang itu gundul, ini masih ada spoiler tipis kecil, ada third brake lampnya juga. Sekarang kita lihat bagasinya. Pembukaannya pakai elektrik, tapi bukan power back door ya. Nah, ini bagasinya ketika 3 baris semuanya berdiri. Untuk bawa koper medium bisa ya, 1 gitu ya. Kalau koper kecil masih bisa nih 2 nih. Cuman kalau bawa yang rada tinggi nggak bisa karena dia reclining-nya terlalu miring nih yang bagian belakang. Terus ini juga bisa dilipat. Kalau begini dia rata lantai nih. Kalau misalkan direbahin, kita tutup, dia rata lantai. Terus di sini ada besi untuk mengikat nih tow hook gitu kali ya. Ada lampu di belakang. Tapi lampunya lampu halogen warna kuning. Ini ada soket 12 volt, 1 di sebelah kiri. Ini banyak begini besi untuk ngikat. Kalau misalnya kita bawa barang, keperluannya harus diikat. Ikatnya ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat bawahnya. Nah, ini ada tempat penyimpanan tertutup di bawah sini. Ada apar. Dan ya tadi ban serep posisinya di bawah. Sekarang kita lihat bagian dalam. Sekarang kita mulai dari baris paling belakang dulu, baris ketiga. Ini pelipatannya juga udah one touch tumble. Jadi kita tinggal masuk. Wah, cuman agak tinggi ya, karena dia nggak ada footstep-nya. Jadi, aduh, agak tinggi. Ya, sekarang kita udah di baris belakang. Ini masih tegak, kita bisa. Nah, ini paling rebah. Rebahnya oke juga ya. Jadi masih cukup nyaman. Cuman tadi konsekuensinya adalah ketika ini bangku rebah sekali, kita nggak bisa bawa barang yang cukup tinggi. Ini kita lihat bangku keduanya. Saya tegakkan, ini paling tegak. Ya, kira-kira orang akan duduk kira-kira segini deh. Dan dia masih bisa lebih rebah lagi. Tuh. Rebahnya boleh juga ya. Dia bisa sangat rebah ya. Kira-kira seginilah. Nah, ini masih ada legroom sedikit. Tinggi saya hanya 165 cm jika dibandingkan tinggi Mas Fitra yang 177. Mungkin Mas Fitra di sini akan tidak punya legroom. Headroom saya masih ada, dan di belakang ini ya cukup rebah. Ada 1 buah cup holder masing-masing. Jadi ada 2, terus ada tempat penyimpanan terbuka. Ini ada tempat kosong. Dah, itu aja. Tidak ada apa-apa lagi. Kisi AC di sini. Sekarang kita lihat baris keduanya. Sekarang saya sudah berada di baris keduanya, dan ini legroomnya sangat lega. Bisa menselonjorkan kaki ke bawah juga. Ini bangku depan sudah saya sesuaikan dengan tinggi saya hanya 165 cm. Headroomnya juga lega, dan ini tadi sama seperti di baris ketiga, kerebahannya bisa sampai sangat rebah, dan ini bisa sangat nyaman duduk di belakang sini. Nah, kita tengahin lagi. Nah, tapi sayangnya dia nggak bisa dimaju nih joknya. Jadi yang bisa di set tadi cuman recliningnya aja. Jok baris kedua ini tidak bisa maju mundur. Bahan joknya polos, basic sekali ini. Bahannya kain. Untuk keperluan tambang mungkin pasti akan disarungkan lagi pakai sarung jok, karena ini pasti kotor kalau misalkan kena tanah atau kena apa segala macam, ini pasti akan cepat kotor. Di sarung kulit mungkin akan lebih baik. Ini basic sekali. Ini ada armrest tapi, dan sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Duduk di tengahnya ya masih cukup enak, tapi tidak seenak yang di sebelah sini. Juga sudah dilengkapi dengan headrest. Tunnelnya juga tidak terlalu tinggi karena mobilnya juga memang sudah tinggi. Ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada soket 12 volt. Lalu di sini ada speaker.
Dan di door trimnya ini juga tadi seperti yang di jok, bahannya bahan kain, materialnya material keras, tidak ada material empuk. Sini ada pegangan dan ventilasi AC-nya di bagian atas. Nah, untuk pengaturan AC posisinya adanya di tengah, jadi gampang untuk dijangkau oleh baris kedua dan baris ketiga. Lampunya masih kuning. Sudah, sekarang kita lihat baris di depannya. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin Isuzu All New MU-X ini. Nah, ini dia kuncinya. Kunci biasa, cuma bisa buat buka dan buat kunci. Kita nyalain dulu karena panas. Kita start. Cuman kalau ngeliat di sebelah kiri sini, ini ada tempat yang biasanya buat engine start stop. Karena ini tipe basic, jadi tidak ada pakai kunci biasa. Saya yakin mungkin tidak lama lagi akan dimasukkan Isuzu MU-X dengan trim yang lebih mewah lagi. Kita lihat dalamnya, basic sekali. Joknya masih sama tadi seperti yang di belakang. Setirnya juga polos, tidak ada pengaturan multimedia, tidak ada pengaturan buat MID di situ. Untuk instrumen clusternya sendiri masih biasa, ini yang takometernya juga masih pakai bukan digital, speedonya juga bukan, dan ada MID kecil digital. Ada warnanya sih, cuman banyakkan warna putih dan ada sedikit warna merahnya. Ini cuma bisa buat lihat trip A, trip B, terus ada konsumsi bahan bakar, lalu ada jam, ada odo, terus di situ ada temperatur, terus buat informasi bensin serta informasi petunjuk gigi nih, PRND, dan ini kita bisa manual nih, kita bisa pindahin ke triptoniknya manual. Oke, dashboard ini bisa buat penyimpanan, nih ada laci di atasnya, di bawahnya juga ada, bukan soft gitu ya, bukanya langsung jebret. Terus dashboardnya di atas ini bahannya soft touch, ada kulit, ada jahitan asli, dan untuk lampu hazardnya di sini. Kenapa ya ditaruhnya di situ ya? Akan lebih susah. Kalau di sini kan akan lebih mudah gitu. Tapi ya posisi hazardnya di atas ini. Nah, sistem multimedianya sendiri dipakai frame piano black seperti ini. Framenya tebal sekali, dan ini kayak apa ya, head unit aftermarket aja sih yang dipasang di sini. Cuman dia juga head unit aftermarketnya juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay serta Android Auto. Untuk pengoperasian AC, untuk hembusan arah angin ke atas, kaki, ke badan, ini menggunakan knop putar. Blower AC-nya juga, fan-nya juga pakai putar, untuk mengatur temperatur juga putar, dan ini untuk udara masuk, sirkulasi di dalam atau yang dari luar. Sini ada soket 12 volt, tidak ada USB slot. Sepertinya ini tempat USB slot untuk trim yang lebih bagus. Trim yang di atas ini bukan trim yang basic. Yang basic ini sayangnya banyak sekali letak tombol-tombol yang kosong. Nih sebelah sini nih kosong semua nih, ada 1 2 3 4 5 kosong. Terus di sini ada 1 2 3 4 tempat kosong. Mungkin di sini bisa jadi wireless charging, tapi ini nggak ada juga, nih tempat penyimpanan terbuka aja. Di sini juga kosong nih, ada 3 yang kosong. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan electronic stability control, ada hill descent control, ada hill start assist. Lalu di sebelah kanan ini ada untuk pengaturan AC belakang, untuk menghidupkan dan mematikan AC belakang. Lalu ada level 1 2 3 ini untuk ketinggian, mengatur ketinggian lampu. Serta ini yang tipe 4 wheel drive, jadi ada putar nih, knop putar untuk mengatur transfer case secara elektrik. Ini ada 2H, 4H, dan push untuk 4L. Nah, kita masukin netral dulu. Nah, begitu kita masukkan ke 4L, semua tuh off. Traction control off, electronic stability control off. Nah, di sini ada tombol yang namanya di Isuzu rough terrain mode. Jadi, begitu kita pencet ini, yang tadi off semua tuh traction control off, electronic stability control off itu jadi on lagi, dan dia akan menyesuaikan modenya, terrain mode itu akan disesuaikan dengan kontur yang ada kita lewati, yang kita sedang lewati konturnya. Jadi ini rough terrain mode. Kita balikan lagi ke 2H. Oke. Dah.
Nah, ini rem parkir, electronic parking brake, dilengkapi dengan auto hold. Sini ada 2 buah cup holder. Di pintu ada 1 cup holder masing-masing. Untuk pengaturan spion juga elektrik, tapi tidak bisa ditutup secara elektrik, tidak. Kita tutupnya secara manual tadi itu. Ini armrest kulit, ada jahitan asli. Ini ada tempat nih di sini. Boxnya gitu ya, cuma kecil banget, ini tebal banget nih. Padahal kalau ininya agak majuan aja ke sini, jadi kita bisa naruh barang yang lebih banyak lagi, bisa lebih lebar. Ini terlalu tebel nih, harusnya bisa lebih maju lagi nih. Oke, lalu pengaturan setirnya ini juga sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik. Posisi nyetirnya juga enak. Dan di sini tadi saya lupa ada cup holder lagi. Nah ini tapi munculnya nggak soft gitu ya, kayak nongol gitu dan kita harus tarik. Nah, ini kita bisa taruh di sini, masing-masing ada, di kiri ada, di kanan ada. Enaknya kalau ada cup holder yang ditaruh di depan AC ini jadi kayak bisa nggak langsung panas gitu. Kalau misalkan kita bawa minum dingin, kita taruh sini masih bisa terjaga sedikit lah gitu, membantu sedikit. Seperti itu. Nah, sekarang karena saya berada di test drive area ini di Gias 2021, saya sekalian mau first drive bagaimana rasanya Isuzu MU-X terbaru ini. Sekarang saya sudah berjalan menggunakan Isuzu All New MU-X. Ini ada jembatan, kita naik. Oke, turun. Saya rasakan dulu. Oke. Ketika saya rasakan, bandingan suspensinya sedikit membaik, tapi tidak terlalu signifikan sih. Ya membaik, cuman tidak terlalu berasa sekali gitu ya. Lebih empuknya apa segala macam. Sekarang kita mau coba tenaganya, karena ini mesin baru yang memiliki tenaga lebih besar. Oke. Oh, ini ada, bentar, ada speed rem dulu sebentar. Setelah speed rem baru kita coba akselerasi. Oke, dia meredam cukup baik, tapi tetap berasa ada guncangannya, membalnya gitu masih berasa. Sekarang kita coba gas. Gimana ya rasanya ya? Memang lebih kencang tenaganya dibandingkan sebelumnya. Cuman sedikit ada lag tuh di bawahnya. Karena konfigurasi mesin yang cc-nya lebih kecil dan tenaga lebih besar tuh, saya curiga busnya besar gitu. Jadi sedikit ada turbo lag, cuman tidak terlalu mengganggu juga sih ya. Saya mundur. Oke. Kita coba akselerasi lagi. Ya, ada turbo lag sedikit sekali. Tapi it's okay, karena dengan cc kecil 1900 cc, saya rasa meskipun saya belum melakukan pengetesan lengkapnya ya konsumsi bahan bakarnya, saya rasa konsumsinya akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, kalau secara tenaga memang dia dibandingkan di kelas-kelasnya tidak sebesar rival-rival di kelasnya, tergolong kecil. Cuma dengan cc yang kecil 1900 cc ini, saya yakin konsumsi bahan bakarnya akan lebih baik. Mau mencoba sistem 4 wheel-nya. Ini kalau misalkan kita lagi jalan, kita bisa pindahin ke 4 high. Dia bisa langsung pindah ke 4 high-nya. Tapi kalau kita mau ke 4 low, kita mesti berhenti dulu. Terus kita push 4 low. Oke. Begitu 4 low tadi, traction off, electronic stability control off. Kita lihat low-nya seperti apa untuk nanjak, dan saya mencoba untuk gak injak pedal gas. Ini ngerayap, anjak, nanjak. Dia bisa naik tanpa saya injak pedal gas, karena ini saya di mode 4 low-nya. Dan begitu turun,
dia langsung otomatis ngerem tadi, ada bunyi grrr, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hill descent control. Nah, soal transmisinya, ini kan tipe basic ya, justru menggunakan transmisi otomatis, bukannya manual. Karena banyak permintaan dari berbagai macam perusahaan tambang ke Isuzu bahwa mereka lebih pingin punya mobil yang transmisinya otomatis daripada transmisi manual. Maka dihadirkanlah tipe basic 4x4 Isuzu All New MU-X ini menggunakan transmisi yang otomatis. Untuk posisi duduknya sendiri, dia bisa diatur maju mundur, reclining, lalu untuk tinggi rendahnya nggak ada nih. Jadi untuk pengaturan jok hanya bisa maju mundur dan reclining. Tinggi rendahnya nggak ada. Visibilitas bagus, depan, samping. Untuk melihat ke belakang juga bagus visibilitasnya. Oh ya, satu lagi, saya mau mengomentari soal AC-nya. Ini blowernya, kalau misalkan kita nomor 1 seperti ini. Oh, ini mati, sorry. Ini nomor 1, oke. Begitu nomor 2, masih oke. Begitu nomor 3, oke, udah mulai lebih kencang. Begitu kita masukin ke nomor 4, wah, langsung kayak nggak next step-nya tuh nggak begini nih. Next step-nya tuh langsung lompat gitu. Jadi begitu nomor 4, wah, saya langsung begini. Ya karena mungkin cocok untuk orang-orang yang ditambang kali ya. Jadi begitu masuk biasanya hawanya panas, tidak ada pohon di tengah lapang. Jadi butuh blower AC yang kencang. Tapi overall mobilnya membaik dan tenaganya juga membaik, lebih kencang, dan saya tidak sabar untuk mencoba dalam jangka waktu panjang tes lengkapnya supaya saya bisa tahu konsumsi bahan bakar dari mesin baru Isuzu All New MU-X ini. Untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga Rp559.900.000. Jadi segitu dulu aja video first impression kami terhadap Isuzu All New MU-X 4-wheel drive ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Auto Driver jika Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.